Banten sesuai dengan arahan pemerintah pusat berupaya menangani kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten. Salah satunya adalah melalui program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim atau P3KE yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE merupakan bantuan sosial bersyarat berupa uang yang diberikan kepada pengurus rumah tangga. Program penanganan kemiskinan ekstrim dibuat untuk membantu meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial keluarga, mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan berubahnya perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Program penanganan kemiskinan ekstrim bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga rentan dan berisiko sosial dan peningkatan aksesibilitas dan motivasi keluarga terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten Budi Dharma mengatakan penanganan kemiskinan ekstrim dimulai dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Penanganan kemiskinan ekstrim atau Extreme Poverty Reduction dari perspektif penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimulai dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Hal ini berarti bahwa seluruh sektor yang ada di pemerintah daerah, tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus memiliki prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim. Dalam hal ini penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat berkorelasi dengan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Karena salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah kemiskinan. Dinas sosial dalam hal ini, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terkoneksi dengan upaya penanganan kemiskinan ekstrim, berada di bawah supervisi tim penanggulangan kemiskinan daerah yang ada di Bapeda sekretariatnya. Namun demikian, kami juga memiliki peran yang cukup dominan, signifikan karena banyaknya penerima atau keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang dikaitkan dengan data P3KE tersebut. Melalui program penanganan kemiskinan ekstrim ini, Dinas Sosial Provinsi Banten akan memberikan bantuan berupa uang kepada keluarga penerima manfaat. Pada tahun 2023 ini, Dinas Sosial Provinsi Banten akan menggulirkan anggaran untuk program penanganan kemiskinan ekstrim sebesar 13.750 juta rupiah yang akan diberikan kepada 27.500 keluarga penerima manfaat. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan mendapatkan Rp500.000 per tahunnya. Dengan bantuan sosial keluarga yang kami akan gulirkan di tahun 2023 ini saja contohnya, para penerima manfaat dapat menerima uang tersebut, tapi syaratnya adalah anak-anak mereka wajib sekolah sampai 12 tahun. Artinya sampai usia SMA tuh mereka harus sekolah. Kalau pengen dapat bantuan itu, anak balitanya mereka harus penuh imunisasinya, lengkap imunisasinya. Jadi dengan demikian diharapkan para keluarga penerima manfaat yang ada dalam taraf kemiskinan tersebut bisa putus rantai kemiskinannya saat anak-anak mereka memiliki derajat pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi juga. Dinas Sosial Provinsi Banten memberikan syarat untuk para penerima manfaat agar anak mereka wajib mengenyam pendidikan 12 tahun dari SD sampai SMA dan wajib mendapatkan imunisasi lengkap. Dengan dua kewajiban itu diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dengan seiring naiknya derajat pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat. Saat ini, jumlah masyarakat Banten yang masuk ke dalam kriteria kemiskinan ekstrim berjumlah 900.402 keluarga. Dari jumlah itu, sebanyak 2.700 keluarga diantaranya dibantu oleh Dinas Sosial Provinsi Banten. Sementara yang menerima manfaat dari program usaha ekonomi produktif sebanyak 15.000 keluarga. Selamat Riyadi, penyuluh sosial Dinas Sosial Provinsi Banten menambahkan, setidaknya ada 4 program yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Banten untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten. Adapun program kegiatan bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten untuk tahun 2023 ini
Yang pertama yaitu jaminan sosial lanjut usia untuk coverage sasaran penerima 3.600 orang se-Provinsi Banten. Kemudian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk 500 orang se-Provinsi Banten. Kemudian jaminan sosial orang dengan kedisabilitasan sebanyak 500 orang se-Provinsi Banten. Sedangkan untuk bantuan penanganan kemiskinan ekstrim itu sendiri, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial mengalokasikan untuk sebanyak 27.500 KPM atau keluarga penerima manfaat. Slamet mengatakan penanganan kemiskinan ekstrim tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Sosial Provinsi Banten, melainkan harus bersama-sama dengan dinas lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk itu, dia berharap dinas lain ikut membantu penanganan kemiskinan ekstrim sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kita berharap Dinas Kesehatan support terkait dengan hal ini, terutama bagaimana si KPM mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang baik. Kemudian mungkin nanti dari Dinas Kesehatan juga apabila ada program-program untuk mendukung rumah tangga penerima manfaat bantuan P2K ini, supporting dalam aspek misalnya diantaranya pemenuhan kebutuhan gizi melalui pemberian makan tambahan untuk para penerima manfaat V2KE Dinas Sosial Provinsi Banten ini. Ketika memang didapati dari para penerima manfaat di dalam anggota keluarganya ada anak balita, kemudian ada ibu hamil, sehingga kami berharap memang intervensi yang bersifat komplementaritas bersama dengan stakeholder terkait untuk mempercepat kondisi atau tingkat kesejahteraan masyarakat para penerima tentunya akan dicapai lebih cepat lagi. Dia mencontohkan ketika anggota keluarga penerima manfaat dari keluarga tidak mampu akan lulus SMA atau SMK, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat memberikan peluang mereka untuk bekerja, sehingga setelah lulus mereka tidak menjadi pengangguran. Artinya selain kita memberikan bantuan sosial, dukungan dari aspek kesehatannya oleh Dinas Kesehatan, dukungan dari aspek pendidikannya oleh Dinas Pendidikan, kemudian ada kesempatan yang sama dengan memberikan kesempatan peluang kerja untuk anak-anak keluarga miskin yang sudah lulus SMA tapi tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena kami yakin bahwa Dinas Tenaga Kerja memiliki link dengan dunia usaha dan mungkin bisa disinergikan dengan dunia usaha. Ketika dunia usaha membuka peluang kesempatan kerja, insya Allah apabila bersinergi tentunya kita akan menyiapkan SDM ya yang nanti bisa bekerja atau memiliki peluang kerja di dinas, instansi ataupun dunia usaha. Artinya selain kita memberikan bantuan, kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sampai anak dari keluarga miskin itu diterima di dunia usaha atau bekerja di dunia usaha.